Bekerja keras tapi tidak pernah benar-benar menikmati hasilnya. Seakan hidupmu dikendalikan oleh angka-angka di layar bank. Bayangkan kamu sedang duduk di ruang tamu, gelisah dengan surat tagihan berserakan di meja. Notifikasi di HP dari bank terus berbunyi, dan setiap orang berdering menelepon membuat jantungmu berdegup kencang. Pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam hutang yang tak ada habisnya? Ingin usaha maju tetapi terasa begitu berat karena jeratan lingkaran utang tersebut. Sepertinya Anda wajib menonton video ini sampai tuntas. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Sidik dan hari ini kita akan membahas buku yang sangat luar biasa yang akan menjadi pembimbing kita, yaitu buku Kembali ke Titik Nol karya Saptuari Sugiharto. Buku ini menghentakkan jantung bahkan sampai bisa pikiran menjadi sunyi. Pikiran melayang tidak karuan ketika membaca kisah-kisah nyata yang dituangkan dalam buku ini. Penasaran? Mari kita bahas apa isi buku ini. Mas Saptuari bukan sekedar penulis, tetapi juga seorang entrepreneur yang punya visi yang besar mengajak orang-orang bebas dari riba. Gaya penulisannya santai, blak-blakan, dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Buku Kembali ke Titik Nol ini saya beli tahun 2016, di mana cukup enak dilahap setiap lembarnya yang berjumlah 272 halaman. Membaca buku Kembali ke Titik Nol ini merasa seperti mendengar seorang teman bercerita. Kadang-kadang ceplas-ceplos, kadang serius, tetapi selalu ada hikmah yang bisa diambil. Buku ini membahas dominan terkait cerita-cerita yang terjerat hutang riba. Seolah-olah dan sebenarnya sudah menjadi fakta riba menjadi budaya. Dari cicilan motor, rumah, kartu kredit, modal usaha, semuanya menggunakan sistem yang membuat orang sulit lepas. Banyak yang takut jika tidak meminjam uang berbunga, bisnis tidak akan berjalan. Dan yang paling sering terjadi, banyak orang yang belum paham konsep rezeki yang sebenarnya. Hasil survei yang dimuat di Tempo tentang Indonesia Market Outlook tahun 2025 menunjukkan ada 34% Gen Z pernah mengakses pinjaman online atau pinjol dalam 6 bulan terakhir pada September tahun 2024. Wow, ini sangat luar biasa bukan? Belum lagi masalah judi online yang berkaitan juga ke pinjaman online ini. Mas Saptuari memberikan wawasan luar biasa. Beliau mengatakan bahwa rezeki seperti bayangan. Semakin kita kejar, semakin jauh. Tetapi jika kita fokus berusaha, yakin, dan pasrah, justru rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Dalam buku ini juga membahas tentang konsep rezeki yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin, seperti udara yang kita hirup, tidak perlu kita cari, itu tinggal kita menikmatinya, karena itu sudah dijamin. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang diusahakan. Hasil dan kerja keras kita, itulah yang diusahakan, yang menjadi rezeki kita. Kemudian yang ketiga, yaitu rezeki yang digantung. Ini masih tertahan karena kesalahan kita sendiri. Bisa jadi karena kita belum tobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempending dulu sehingga kita itu bersih dulu, jiwa kita bersih dulu, baru Allah kasih rezekinya. Kemudian yang keempat adalah rezeki yang dijanjikan, yaitu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang taat. Ya, walaupun kita tahu bahwa setiap orang memiliki takdir dan nasibnya sendiri-sendiri. Semua bercabang sesuai dengan ikhtiar dan pilihan kita. Jika kita memilih jalan A, maka akan berlaku takdir Allah jalan B misalkan. Lalu C, kemudian D. Begitu juga jika kita memilih jalan lain, maka Allah menetapkan takdir berikutnya sesuai dengan urutan yang tidak akan tertukar, termasuk pilihan untuk kita berutang. Bahkan ada orang yang titik balik hidupnya terjadi setelah menikah. Ada yang setelah usahanya bangkrut, ada yang sudah ludas usahanya, tidak tersisa, mereka baru paham. Baru justru di sana ia menemukan hidayah dan bangkit dengan usaha yang lebih bersih dan lebih besar.
Dalam bab 9 dengan judul Tak Mau Menyerah, Mas Sabtuari memberikan kutipan yang menyadarkan kita, "Aku diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, kenapa aku harus takut jadi orang fakir?" Jika Anda membaca dan menghayati semua cerita-cerita yang ada dalam buku tersebut sangat luar biasa, akan menyentuh pikiran kita, akan menyentuh hati kita, bagaimana betapa dahsyatnya dampak riba terhadap hidup kita. Maka di akhir bab buku, Mas Sabtuari memberikan langkah-langkah konkret agar kita bisa terbebas dari riba. Apa? Yang pertama adalah tobat. Taubat yaitu kembali kepada Allah dengan kesungguhan hati dan janji untuk tidak mengulangi kesalahan. Kenapa taubat harus terlebih dahulu? Karena riba itu dosa besar dan kita butuh pengampunan Allah sebelum langkah lebih jauh. Tanpa taubat, usaha kita keluar dari riba bisa terasa berat. Bagaimana cara taubat dari riba? Yang pertama, menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, berhenti total dari transaksi riba. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat, jika mampu, segera melunasi hutang riba secepatnya. Yang kedua adalah berazam atau bercita-cita sampai mentok meninggalkan riba. Taubat tanpa tekad yang kuat hanya akan jadi niat kosong. Kita harus berazam, punya niat kuat untuk meninggalkan riba apapun resikonya. Kenapa banyak orang gagal keluar dari riba? Karena tidak serius, masih punya plan B untuk kembali ke riba kalau keadaan sulit. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tanamkan dalam hati, aku akan tinggalkan riba apapun yang terjadi. Yang kedua, buat perencanaan keuangan untuk melunasi hutang tanpa riba. Yang ketiga, jangan tergoda dengan tawaran pinjaman berbunga. Yang ketiga adalah beribadah secara total, baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama sholat, karena sabar dan sholat adalah penolong. Kenapa ibadah penting dalam perjuangan keluar dari riba? Karena hanya dengan mendekat kepada Allah, kita bisa mendapat pertolongan dan jalan keluar. Fokus pada dua hal ini. Jaga sholat 5 waktu tepat waktu, karena sholat adalah solusi dari segala kegelisahan. Yang kedua, tambahkan amalan sunnah seperti tahajud dan duha, karena banyak kisah orang terbantu rezekinya melalui ibadah ini. Yang keempat adalah doa dan zikir. Mengapa doa dan zikir penting? Karena hanya Allah yang bisa membalikan keadaan. Jika kita ingin terbebas dari riba, kita harus banyak berdoa agar Allah memudahkan jalannya. Yang kelima, minta doa kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa minta doa ibu? Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Doa mereka bisa menjadi sebab utama terbukanya rezeki dan solusi masalah keuangan kita. Jika orang tua masih ada, minta mereka mendoakan kita agar dimudahkan keluar dari riba. Yang kedua, berbakti lebih kepada mereka. Akan tetapi, jika orang tua sudah meninggal, yang pertama, bersedekah atas nama mereka. Yang kedua, mendoakan mereka setiap hari. Kemudian yang keenam, menaikkan pendapatan. Kenapa harus menaikkan pendapatan? Karena salah satu cara keluar dari riba adalah dengan memiliki pemasukan lebih, agar bisa cepat melunasi hutang dan tidak tergoda lagi untuk berhutang. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan? Yang pertama, cari peluang usaha yang halal yang bisa dikerjakan di waktu luang. Yang kedua, kembangkan keterampilan agar bisa mendapatkan pekerjaan atau proyek dengan bayaran yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, gunakan media sosial untuk jualan atau promosi keahlian Anda. Yang ketujuh adalah tunda kesenangan. Ini bagian sulit tapi sangat penting. Banyak orang gagal keluar dari riba karena tidak bisa menahan diri dari gaya hidup konsumtif. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, prioritaskan melunasi hutang terlebih dahulu, baru berpikir untuk berbelanja. Kedua, hentikan kebiasaan membeli barang hanya karena gengsi. Ketiga, terapkan prinsip hidup sederhana. Dan yang kedelapan, perbanyak sedekah. Kenapa sedekah justru bisa membantu keluar dari riba? Karena Allah menjanjikan balasan berlipat ganda bagi orang yang bersedekah. Apa yang bisa kita lakukan? Sisihkan sebagian penghasilan untuk sedekah meskipun kecil. Kedua, bantu orang yang lebih membutuhkan karena doa mereka akan kembali ke kita. Ketiga, jika memungkinkan, bantu orang lain agar mereka tidak terjebak riba. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari buku ini? Yang pertama adalah keluar dari riba bisa dilakukan.
asalkan ada tekad dan usaha yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah kunci utamanya bukan sekedar kerja keras, tetapi juga keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perjalanan ini tidak instan, tetapi hasilnya akan membuat hidup lebih tenang dan tentunya penuh dengan berkah. Mas Sabtuari mengajak kita semua untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti aturannya, dan tidak ngeyel. Insya Allah keberkahan akan menghampiri kita. Terakhir, saya ikut serta mendoakan rekan-rekan jika sekarang masih terjerat dan terlibat dalam masalah hutang riba. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki dan Anda diberikan kesehatan untuk segera melunasinya. Amin. Jika Anda ingin menyelami cerita-cerita dan mau keluar dari lingkaran riba, sepertinya Anda layak untuk membaca buku ini. Sesuai dengan tagline dari buku ini, tanpa utang, tanpa riba. Semoga hidup makin berkah. Jika Anda menyukai konten-konten yang disajikan pada channel ini, silahkan Anda like, share, dan subscribe. Oh ya, jika Anda memiliki pendapat lain terkait dengan buku ini, silahkan secara terbuka Anda juga boleh komen di bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat.